Assalamualaikum, good morning, selamat pagi Topi Kuning menarik hari. 17% sebelum 2 jam sudah tercapai. Nah, tekim ya, seperti itu di 6925. Nah, itu berhenti dulu. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Terima kasih keponakan. Tos. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi keponakan. Terima kasih ya. Tadi sudah rame, targetnya Papi Om 17% dalam 2 jam, sebelum 2 jam sudah tercapai. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Papi Om Mbah Giso bisa menebak 17%? Yang pertama adalah masalah psikologis pelaku pasar. Nah, psikologis pelaku pasar ini apa yang terjadi pada pikiran pelaku pasar? Yang pertama adalah kenaikan laba dari laporan keuangan itu yang hampir 700%, karena kenaikan kurs itu yang memicu apa? Yang memicu adrenalin atau nafsu pelaku pasar ini untuk terus membeli ketika tutupnya tanpa ada koreksi. Dan itulah yang melandasi pemikiran Mbah angka 17% untuk 2 jam itu yang pertama. Yang kedua, memang secara operasional Ciwi Kimia ini tidak rugi, padahal untungnya cuma tipis, tapi itu kan masih cuan artinya. Nah, sebenarnya Mbah sangat yakin sekali akan kerjanya Ciwi Kimia karena Mbah tahu di Sinarmas itu seperti apa. Memang ada perusahaan Mbah yang kerjasama dengan Sinarmas pula. Nah, itu kemudian apa sebenarnya yang kalau teman-teman swing, apakah masih bisa di hold untuk Tekim atau Ciwi Kimia? Bisa. Kalau diturunin nanti beli bertahap lagi, turunin beli bertahap. Nanti caranya teman-teman yang di alumni nanti kita share ulang strategi. Ketika membeli saham itu ada triknya atau taktiknya, dari atas ke bawah membelinya atau dari bawah ke atas, itu berbeda caranya. Nah, karena apa? Karena kita kalau memilih suatu saham itu pakai logika atau dasar fundamental dulu. Kemudian kalau ngomong tradingnya baru kita menggunakan taktik atau strategi dalam berbisnis saham seperti apa. Nah, yang kedua, landasan kedua, kenapa Ciwi Kimia atau INKP, terutama yang kita bahas adalah Ciwi Kimia ini masih layak untuk trading swing. Yang kedua itu adalah memang penjualannya atau produksinya untuk ke depan dan dalam masa pandemi itu dia tidak mengalami penurunan. Nah, apa yang terjadi dengan Ciwi Kimia? Nah, saat Cina kena pandemi COVID-19 waktu itu, pabrik kertas di Cina itu untuk kertas coklat dan yang lainnya itu hampir yang kertas coklat berhenti produksi. Karena apa? Bahan baku untuk OCC tidak bisa masuk ke Cina. Itu landasan secara bisnis. Kedua, ini adalah peluang untuk pabrik kertas di luar Cina, terutama yang termasuk besar adalah Indah Kiat dan Ciwi Kimia. Kita ngomongnya di Ciwi Kimia. Nah, Ciwi Kimia tahu peluang itu. Semua bahan baku kertas coklat yang tidak bisa masuk ke Cina, semua hampir semua masuk Indonesia, termasuk di Ciwi Kimia. Ketika Mbah di Ciwi Kimia lihat stoknya untuk bahan baku luar biasa banyaknya, dan itu sampai Mbah berpikir ini kapan habisnya kalau seperti ini. Ternyata memang itu adalah sebuah peluang bisnis ketika kertas itu dalam pandemi COVID-19 nggak masuk Cina, itu masuk ke sini, dan itu sangat menguntungkan untuk Ciwi Kimia. Satu, makanya dengan getol
Ciwikimia memodifikasi mesin yang semula untuk kertas putih berkapasitas 1000 ton per hari sekarang sudah running dan sudah bagus jalannya, kapasitasnya masih 700 ton per hari. Itu yang sudah saya ungkap di depan. Kemudian dia membeli lagi 3 mesin, yang 2 itu kapasitas 300 ton per hari, itu sudah beroperasi bagus. Yang satunya adalah sebenarnya kapasitasnya 500, tapi yang berproduksi sekarang masih dipakai kapasitas yang 300. Nah, itu nanti akan mendorong kinerja atau laporan Ciwikimia menjadi lebih bagus. Itu yang kedua. Nah, sebenarnya kok sehebat itu? Nah, Sinarmas tahu, ya memang hebat saya akui hebat sekali. Dan kalau teman-teman paham itu tentang perkertasan, bahwa ketika nanti Ciwikimia mesinnya itu beroperasi secara total, maka pabrik kertas itu setara dengan produksi pabrik kertas di Jawa Timur seluruhnya. Itu yang kecil-kecil dikumpulin lawan Ciwikimia itu sudah sama kekuatannya. Artinya kalau Ciwikimia menang secara bahan bakunya, dia nyedotnya dari keluar itu punya link yang bagus, ada kemungkinan pabrik kertas yang kecil-kecil ini tenggelam. Meskipun Ciwikimia end produknya nyasarnya kelas menengah agak atas. Nah, ini pun ketika dia mau ekspor ke Cina, dia masih sebagian yang produksinya masih agak kurang bagus atau memang mungkin belum sampai ke produksi, dia ekspor ke Cina lagi. Ada yang seperti itu. Itu boleh kalau Cina menerima ekspor punyanya Ciwikimia, bukan waktu masih dalam posisi itu tadi. Nah, itulah yang menjadi peluang bagi Cina. Nah, sama pabrik di Cina sana diolah lagi, dijual di negerinya sana dengan harga yang lebih mahal lagi. Itu kalau yang secara pertumbuhannya ke depannya nanti Ciwikimia masih akan tumbuh. Dan itu belum tercermin dalam laporan keuangan, bahkan mungkin dalam belanja modalnya, capital expenditure-nya Ciwikimia enggak tahu nanti dia cara mencatatkannya itu. Tapi yang jelas modifikasi itu nggak mahal. Kita tahu sekali apa onderdil apa yang dimasukkan dalam itu, bahwa untuk modifikasi atau rekondisi dari mesin kertas putih menjadi kertas coklat itu tidak lama, cuma memakan waktu beberapa minggu saja. Dan itu kalau teman-teman yang di bisnis saham mulai tembakan Ciwikimia tiktok terus masih menguntungkan untuk jangka swing atau kedepannya. Saya Mbah Kiso, semoga hari-harimu penuh cuan.